Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita akan lanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 pada Madrasah Sanawiyah Darul Amin ya. Pada pelajaran yang kedua ini, yakni tentang mencintai Al-Quran dan mencintai hadis dalam kehidupan sehari-hari. Cinta itu tidak bisa dilihat, tetapi hanya bisa dirasakan. Ada orang yang jatuh cinta kepada seseorang, cintanya nggak bisa dilihat, akan tetapi bisa dirasakan di dalam hati. Nah, sekarang kita mencintai Al-Quran itu bagaimana caranya? Di antaranya, orang-orang yang cinta kepada Al-Quran adalah dia membacanya. Kapan dia membaca? Yaitu di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Ambil di antara empat ini untuk senantiasa membaca Al-Quran. Karena orang yang senantiasa membaca Al-Quran itu, insya Allah matanya itu akan diberikan sinar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisannya demikian pula, hatinya pun diterangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita membacanya di rumah itu, kata Nabi, nawwiru buyutakum bisolah wa tilawatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan salat sunnah dan juga dengan bertilawah Al-Quran, dengan membaca Al-Quran. Nah itu kalau rumah kita ingin bersinar, itu syaratnya adalah seperti itu ya, dibacakan ayat suci Al-Quran di rumah-rumah kita. Kemudian yang kedua, kita mencintai hadis. Bagaimana cara kita mencintai hadis? Yakni mengamalkan isi hadis itu sendiri. Salah satu contoh misalnya kita mempelajari hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadisnya sangat masyhur luar biasa. Yakni apa kata Rasulullah? Khairukum, sebaik-baik di antara kalian adalah man ta'allamal Qur'an. Yakni orang-orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan kemudian setelah dia belajar Al-Quran, dia akan mengamalkan, akan mengajarkan Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi salah satu bentuk kita orang yang cinta dengan Al-Quran, yang pertama adalah kita membacanya. Kalau belum bisa membaca, ya belajar. Kalau sudah pernah belajar, sudah bagus bacaannya, jangan lupa mengamalkan hadis dengan cara mengajarkannya. Nah, ini orang yang mengajarkan Al-Quran itu disebut orang yang paling baik ya. Orang yang paling baik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, mungkin demikian dulu. Jangan lupa setiap hari hendaklah di antara kita atau anak-anakku sekalian itu harus senantiasa membaca Al-Quran. Karena yang pertama, Al-Quran itu nanti akan datang kepada para pembacanya menjadi syafaat pada hari kiamat nanti. Nah, sangat rugi kalau kita sebagai umat muslim, umatnya Rasulullah SAW tidak bisa membaca Al-Quran. Sekarang sudah banyak metode. Insya Allah nanti tatkala kita sudah tidak pandemi lagi, sudah tidak ada virus corona lagi, pelajaran Quran hadis ini akan kita tambah dengan metode tilawati. Supaya lebih enak belajar Al-Qurannya, yakni lebih menyenangkan belajar Al-Quran, tidak bosan. Karena apa? Dibarengi dengan irama. Baik, itu saja mungkin PR-nya di rumah. Ini baca Al-Quran dengan baik dan senantiasa jangan lupa belajar, terus belajar. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.